Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Musang Pencot. Salam Musang Pencot, kali ini saya akan membahas atau berbagi tentang kesubstansi cacing donjuan dan multiorgasmik. Penasaran ya? Cus, kita lanjut ke pembahasan, berikut penjelasannya. Cacing donjuan dan multiorgasmik. Dalam cerita utama di halaman depan tanggal 3 Desember tahun 1992, New York Times melaporkan hasil riset ilmiah mencengangkan yang membenarkan pemahaman kuno penganut aliran Tao mengenai sumber daya yang diperlukan untuk produksi sperma dalam badan pria. Hasil ini merupakan hal terakhir yang saya harapkan ketika saya mulai melakukan percobaan, kata Wayne Van Voorhis dari University of Arizona. Hasil itu demikian mencengangkan sehingga saya mengulangi percobaan 4 kali untuk memastikan bahwa saya melakukannya dengan benar. Hasil ini pada dasarnya menyatakan banyak pengertian kita mengenai seksualitas pria tidak benar. Dr. Van Voorhis mempelajari cacing sederhana tetapi mengungkapkan kebenaran yang disebut nematoda. Anda mungkin bertanya, apa kaitan cacing dengan seksualitas Anda? Nematoda ini bukan sejenis cacing kebun yang sehari-hari Anda temukan. Gen dan proses biokimia yang dipakai nematoda, jelas Dr. Philip Anderson dari University of Wisconsin, sama dengan yang dipakai oleh manusia dan mamalia lain. Dalam penelitian ilmiah, nematoda sering dipakai untuk menggantikan subjek manusia. Dr. Van Voorhis menguji 3 kelompok cacing jantan. Kelompok cacing pertama diperkenankan kawin sesukanya, sehingga harus sering memproduksi sperma. Secara rata-rata, cacing donjuan hanya hidup 8,1 hari. Nematoda, secara umum, memang tidak panjang umurnya. Kelompok cacing kedua tidak diberi kesempatan untuk kawin sama sekali. Kelompok ini dapat kita sebut cacing pendeta hidup rata-rata 11,1 hari. Tetapi bahkan lebih mencengangkan, kelompok ketiga, cacing multiorgasmik yang tidak secara konstan harus memproduksi sperma tetapi diberi kesempatan bebas untuk kawin, hidup hampir 14 hari, lebih dari 50% lebih lama ketimbang cacing yang harus terus-menerus memproduksi sperma. Perbedaan rentang hidup antara pria dan wanita mungkin terkait dengan produksi sperma. Wanita secara rata-rata hidup sekitar 6 tahun lebih lama ketimbang pria. Terdapat teori lain untuk menjelaskan ketidakseimbangan dalam harapan hidup antara pria dan wanita, termasuk perbedaan dalam gaya hidup dan hormon. Apakah produksi sperma benar-benar memperpendek umur atau tidak? Proses itu jelas menyerap kekuatan Anda. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum percobaan mengenai nematoda penganut aliran Tao menguraikan pentingnya untuk tidak mengalami ejakulasi dalam Discourse on the Highest Tao Under Heaven. Bila pria berhubungan seksual tanpa menumpahkan bibitnya, inti vitalnya akan diperkuat. Bila dia melakukannya 2 kali, pendengaran dan penglihatannya akan menjadi jernih. Bila 3 kali, semua sakit fisiknya akan hilang. Keempat kali dia akan mulai merasakan damai dalam hati. Kelima kali darahnya akan diedarkan dengan kuat. Keenam kali alat kelaminnya akan memperoleh kemampuan baru. Ketujuh kali paha dan pantatnya akan menjadi kencang. Kedelapan kali badannya akan memancarkan kesehatan yang baik. Kesembilan kali rentang hidupnya akan bertambah. Teks kuno ini berlebihan dalam memberikan petunjuknya, dan kemungkinan kecil bahwa manfaat di atas terjadi dengan urutan seperti itu atau tepat pada kali keberapa. Akan tetapi, sudah jelas bahwa penganut aliran Tao telah lama mengetahui pentingnya menghemat pengeluaran air mani. Sekian dulu ya guys, next kita akan lanjut ke substansi berikutnya dalam pembahasan keturunan dan kenikmatan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Musang Pencot.